Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU Jakarta berlangsung sejak pukul 2 siang. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Jika terbukti curang, serta menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Selain itu, Massa juga membentangkan spanduk pemecatan semua komisioner KPU RI hingga pemakzulan Presiden Jokowi. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menggelar aksi di depan Istana Negara, Gedung Agung Yogyakarta. Massa menolak hasil pemilu yang dianggap penuh rekayasa dan kecurangan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan mengawali aksi dengan long march dari Pasar Sore Malioboro menuju Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Di sepanjang jalan yang dilalui, massa aksi yang didominasi emak-emak memukul kentongan pertanda kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja. Sesampainya di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, massa gelar aksi teatrikal yang menggambarkan skenario di balik lolosnya Gibran sebagai cawapres melalui intervensi Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh pamannya Anwar Usman. Pada aksi ini, massa menyerukan penolakan hasil pemilu 2024 serta meminta paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Dan hari ini yang pertama menolak hasil kecurangan pemilu, kemudian yang kedua adalah diskualifikasi paslon nomor 2, kemudian yang terakhir adalah kartu merah untuk MK, KPU dan juga Presiden. Sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib, massa aksi mengkritik KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 karena seolah tak berdaya melihat berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan. Mereka juga sepakat dengan maraknya gagasan penggunaan hak angket oleh wakil rakyat di DPR RI. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU.
Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDIP solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengklaim komunikasi antara relawan kubu 01 dan 03 juga sudah mulai terbuka. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan. Dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Mohaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut.
Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pendukung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Republik Indonesia menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum merespon wacana hak angket DPR yang disuarakan oleh banyak pihak. Komisioner KPU Idam Holik menyebut, semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada Undang-Undang Pemilu. Sebelumnya desakan menggunakan hak angket terhadap penyelenggara pemilu mencuat, terutama dari PDIP Perjuangan dan Parpol Koalisi Perubahan. Hak angket digunakan untuk menginvestigasi dugaan kecurangan yang dilakukan selama pemilu 2024 berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pihak Istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak Istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Respon Istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak era reformasi, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024. Yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran, serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU,
Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Akibatnya, hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara caleg yang hilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapatkan menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Salah satu tolok ukur dalam penetapan pemilu. Kita memahami itu. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Pemirsa, Kontras dan ICW menyebutkan bahwa pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi. Kita bahas lebih dalam bersama dengan Bung Dimas Bagus Arya dari Koordinator Kontras dan Ihsan Maulana dari peneliti Perludem. Kami juga mengundang ICW, KPU dan Bawaslu, namun hingga saat ini belum bisa bergabung dalam dialog ini. Selamat malam, Bapak-bapak. Halo, selamat malam Mas Abraham, selamat malam Mas Ihsan. Ya. Saya ke Bung Dimas sebenarnya dulu ya. Bung Dimas, Kontras dan ICW kompak menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi. Apa indikatornya? Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Tentu kami kemudian mengklaim bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Tentu bukan tanpa faktor atau tanpa satu landasan yang kuat dan konkret ya. Kami mau coba untuk menyampaikan dalam dua hal gitu ya. Dua hal ini yang seenggaknya menjadi satu landasan berpikir
kenapa pada akhirnya kami menyebutkan bahwa pemilu hari ini luar biasa buruk. Pertama adalah gonjang-ganjing dan juga berbagai peristiwa intervensi dan juga upaya-upaya yang curang begitu ya menjelang pencoblosan 14 Februari. Gitu ya, kami menemukan ada banyak indikator-indikator kecurangan mulai dari penggunaan fasilitas negara, lalu ada politisasi bansos dan juga upaya-upaya lainnya yang sedemikian rupa untuk kemudian mengerek suara pasangan calon tertentu dengan bantuan kekuasaan dalam artian presiden dan juga aparatur negara lainnya untuk juga tidak melakukan upaya-upaya yang harusnya dilakukan dalam konteks menjaga marwah pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Nah, yang kedua, kami juga kemudian mengindikasikan proses-proses ini berkaitan pasca pencoblosan, yakni setelah tanggal 14 begitu ya, yang kami lihat dari banyak sistem-sistem yang sudah dilakukan, terutama sistem rekapitulasi suara, kami melihat infrastruktur dan juga bangunan dari proses penyelenggaraan pemilu ini luar biasa buruk, sehingga pada akhirnya narasi kecurangan ini semakin teramplifikasi. Pertama, kami menyoroti besarnya anggaran, 71,3 triliun untuk pemilu 2024 itu adalah lonjakan jadi salah satu angka anggaran paling besar sepanjang pelaksanaan pemilu, begitu ya. Lalu yang kedua adalah sejumlah infrastruktur digital yang hari ini terbukti tidak dapat membantu, malah menciptakan distorsi dan juga menciptakan kekacauan di masyarakat. Kita kemudian melihat ada SIKADEKA atau Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang kami juga sampaikan kepada KPU ketika melakukan proses penghantaran surat untuk menyampaikan informasi bahwa SIKADEKA ini sangat tidak bisa menjadikan tolak ukur masyarakat untuk menilai transparansi akuntabilitas partai. Bung Dimas, kalau mengenai sistem informasi yang disediakan, ini kan memang mengikuti berjalannya waktu, yang mana sistem ini kan belum pernah ada di pemilu-pemilu sebelumnya misalnya. Bagaimana Anda melihat bahwa ini disebutkan sebagai inovasi, kalaupun ada kesalahan perbaikan, toh sudah diakui oleh KPU bahwa ada kesalahan langsung diperbaiki dan lain sebagainya? Iya, jangan salah Mas Abraham, 2020 ketika pilkada, Sirekap ini pertama kali digunakan sebagai satu sistem rekapitulasi berbasis digital gitu ya. Tentu kemudian ketika pilkada lalu ada banyak kemudian proses-proses anomali dan juga proses-proses yang tidak baik juga kemudian diindikasikan sebagai salah satu masih lemahnya implementasi penggunaan sistem digital. Jadi sederhananya Anda ingin mengatakan tidak belajar ataupun tidak ada kemajuan dari proses kepemiluan, baik itu dari pilkada maupun kemudian dalam skala nasional, pemilu legislatif, pemilu presiden? Persis, saya mau menyampaikan sebenarnya poinnya adalah bagaimana kemudian penggunaan pertama kali sistem rekapitulasi suara ini di 2020 tidak diperbaiki sedemikian rupa karena hari ini hajatannya lebih besar, Mas. Pemilu ini kemudian lanskapnya lebih besar, ada pemilu presiden dan pemilu legislatif nasional yang tentu akurasi dan juga kemudian proses-proses dan penggunaan sistem ini harus lebih kredibel dan harus lebih dapat dipertanggungjawab. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, Anda sependapat tidak kalau misalnya berhitung pada konsekuensinya memang kan publik yang dapat informasi jadi ragu atau kemudian mereka harusnya dapat informasi yang akurat malah bertanya-tanya sebetulnya, apalagi sistem Sirekap yang bermasalah. Apakah kemudian dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi, Anda sependapat bahwa ini ada pemilu terburuk sepanjang era reformasi? Iya betul, kalau kita cermati ya dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu khusus di masing-masing tahapan untuk pemilu 2024 ada banyak sekali catatan, Mas. Sirekap adalah salah satu saja sebetulnya dari banyak catatan permasalahan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, karena kebetulan ini berkaitan dengan hasil pemilu dan juga ini berkaitan pula dengan peserta pemilu ya, makanya kenapa akhirnya ini menjadi sesuatu yang besar. Dan ini kan juga ini berkaitan dengan muara akhir sebetulnya ya, dari bagaimana siapa sebetulnya calon-calon yang terpilih gitu ya, yang diberikan suaranya. Tadi ada beberapa catatan soal penggunaan Sirekap. Dan kalau kita lihat memang betul kalau disampaikan bahwa KPU gagap dalam penggunaan teknologi informasi. Pasalnya meskipun Sirekap ini baru digunakan untuk pemilu 2024 ya dalam konteks 5 jenis pemilihan,
Tapi KPU gagal memitigasi resiko yang sebetulnya kita bisa lihat dari Situng 2019 dan Sirekap 2020 yang harusnya sudah bisa diantisipasi oleh KPU. Akhirnya karena puncaknya di Sirekap, publik jadi merasa khawatir jangan-jangan memang proses dugaan kecurangan pemilu itu betul-betul terkonfirmasi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan hasil suara yang itu sangat transparan sekali bisa dilihat oleh publik. Ya, kalau disebutkan bahwa informasi publik di sana adalah hak tentu saja. Tapi apa sih dampaknya sesungguhnya bahwa kalau disebutkan sudah ada perbaikan, kemudian juga Sirekap hanyalah pendukung, alat bantu begitu. Toh juga rekapitulasi manual secara berjenjang itu yang ada di kecamatan, kemudian sampai ke skala nasional nanti itu kan bisa diawasi, termasuk saksi-saksi dari partai politik maupun pemilu presiden. Iya, rekapitulasi secara manual dan berjenjang itu aspek pengawasannya sangat terbatas. Partai politik sebagai peserta pemilu saja tidak punya kapasitas yang cukup ya untuk bisa mengawasi di seluruh tingkat kecamatan begitu. Makanya kenapa sebetulnya Sirekap hadir untuk membuka ruang lebih luas publik bisa mengawasi. Nah, kalau alat bantunya saja bermasalah dan tidak mampu menghadirkan proses yang transparan, apalagi yang rekap manual berjenjang yang kita tahu bahwa itu banyak problem dan seringkali itu bermuara di Mahkamah Konstitusi. Jadi justru analogi atau logikanya jangan dibalik begitu ya. Karena ini alat bantu sehingga ya kalau ada masalah itu tidak apa-apa. Nah, justru yang harus dibalik adalah alat bantunya saja tidak bisa dioperasionalkan. Transparannya gagal disampaikan oleh KPU melalui rekap. Jadi ada kesan ya alat bantu malah alat yang buat jadi ragu justru di sana ya. Tapi apa mungkin kemudian betul ada pendapat yang mengatakan ini adalah pengkondisian untuk partai tertentu yang tadinya tidak lewat ambang batas disiapkan untuk masuk ke parlemen? Ya, kalau KPU tidak segera melakukan audit forensik terhadap Sirekap, dugaan dan tuduhan dari publik soal adanya manipulasi gitu ya, dan juga potensi perubahan suara melalui Sirekap ya sangat potensi terjadi. Maka untuk menantang bahwa tidak ada dugaan buruk terhadap penggunaan Sirekap dan proses rekapitulasi manual, segera lakukan audit forensik terhadap Sirekap yang ada hari ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, dugaan-dugaan potensi kecurangan, pergeseran suara itu sangat potensi terjadi. Karena salah satu publik bisa memantau ya melalui Sirekap, nggak mungkin bisa dilakukan melalui rekapitulasi manual berjenjang yang hari ini sedang dilakukan. Saya kembali ke Bung Dimas. Bung Dimas, saya harus kembali bertanya ini kepada semua pihak, saya tanya ini berulang kali. Mengapa harus momen menyuarakan hal ini saat ini, audit forensik dan lain sebagainya, setelah hasil pemungutan suara, setidaknya hasil hitung cepat dan hasil rekapitulasi yang sedang berlangsung di KPU sudah mulai terlihat arah-arah hasilnya seperti apa. Jadi publik mempertanyakan, jangan-jangan ini karena ketidakpuasan hasil, atau jangan-jangan ada motif politik di balik kawan-kawan civil society. Ini anggapan ya, ini pendapat yang ada di luar sana, dan Anda saya berikan kesempatan untuk menjawabnya, Bung Dimas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, Mas. Jadi kami sebenarnya sudah melihat adanya indikasi manipulasi dan juga kecurangan ini jauh sebelum pencoblosan begitu ya. Lalu kemudian semakin valid ketika proses perhitungan suara begitu ya. Kemudian hal apa yang kemudian bisa membuktikan validasi dari proses-proses yang kemudian kita analisis sebagai sebuah infrastruktur kecurangan. Tentu kemudian kami berpijak dari hasil yang mengemuka di lapangan gitu ya. Bagaimana kemudian penggelembungan suara, tadi disampaikan Mas Ihsan bahwa ada potensi pergeseran suara, bahkan kami melihat dan kami menemukan ada kurang lebih proses-proses atau selisih yang kemudian ini menjadi satu keganjingan atau satu kegaduhan ya di publik, bahwa proses-proses atau selisih suara dalam konteks Sirekap dengan formulir C1 pada 339 TPS itu sudah 230 sampai 230.286 suara begitu ya. Artinya kami melihat ini sebagai sebuah validasi informasi. Mohon maaf ya, saya harus potong di sana. Kalaupun bahwa angka tersebut, katakanlah dalam konteks Pilpres misalnya, angka tersebut di TPS Anda sebutkan tadi 200 ribuan suara. Lagi-lagi alibinya adalah angka tersebut kalau dibandingkan dengan margin itu tidak berdampak begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, yang hari ini kita coba untuk melihat ini sebagai bukan dalam konteks margin, bukan dalam konteks rekapitulasi suara, tapi bagaimana dalam konteks grand design penyelenggaraan pemilunya.
Mas Abraham gitu ya. Logikanya bagaimana kemudian kita bisa percaya dan merasa bahwa hasil pemilu itu legitimate begitu ya, kalau misalnya penyelenggara pemilu hari ini, yakni KPU dan Bawaslu, tidak mampu untuk kemudian dapat memberikan satu jawaban konkret terkait dengan proses-proses maupun infrastruktur yang hari ini dipermasalahkan oleh publik. Termasuk kemudian adanya indikasi-indikasi soal pergeseran suara dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensi logis karena memang hari ini penyelenggaraan pemilu itu sangat luar biasa buruknya. Itu yang harus di. Ini terakhir ya, singkat saja kepada Bung Ihsan dan Bung Dimas. Saya ke Bung Ihsan terlebih dulu. Anda sepakat berarti untuk hak angket? Ya, itu bisa dilakukan karena potensi terjadinya kecurangan kan terbuka. Misalnya politisasi bansos gitu ya, pengerahan aparat negara gitu ya. Nah, itu juga perlu dilakukan angket karena itu bagian dari pelaksanaan undang-undang. Anda juga sependapat, Bung Dimas ya? Itu hak konstitusional dan kemudian semuanya wajar untuk dilakukan, terutama dalam momen-momen genting seperti ini. Terima kasih Bung Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras, dan juga Bung Ihsan Maulana, peneliti Perludem, sudah hadir bersama dengan kami. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya, sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra-peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra-peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Jurnalis senior Aiman Wicaksono mendapat berbagai dukungan dari LBH Pers, ICJR, serta PBHI. Sebagai bentuk dukungan, mereka ikut memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman di PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada sidang hari ini, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, ICJR bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Mereka hadir langsung ke PN Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis,
Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sementara itu, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS, Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi tidak bisa datang waktu? Bisa. Karena belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya, yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja, dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, meski masih tergenang banjir, KPPS Desa Wonorejo, Demak, Jawa Tengah tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga terdampak pun semangat dan berjanji akan menggunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan, Mbak, ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.
Dalam pemilu 2024 banyak anggota KPPS meninggal dunia, salah satunya yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Seorang ketua KPPS di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninggal dunia akibat penyakit asmanya kambuh karena kelelahan. Pada pemilu 2024 ini, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Akibat memforsir tenaga sejak dilaksanakannya pemilihan, perhitungan, serta rekapitulasi surat suara. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang ketua KPPS bernama Fahru Rozi meninggal dunia akibat penyakit asmanya kambuh karena kelelahan. Jenazah almarhum disolatkan di masjid dekat tempat tinggalnya di Jalan Rindang Benua, Kelurahan Pahadut, Kota Palangkaraya. Menurut Wahidah, istri korban, almarhum meninggal dunia akibat penyakit asma karena kelelahan. Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Ketua KPPS? Iya, ya? KPPS. Di mana, Bu? Di Penarung. TPS? Di Jalan Meranti. Oh, Jalan Meranti. Iya. Tadi sedin kauyuhan juga, Bu? Iya, kauyuhan. Kecapean, Bu, ya? Habis ini sering juga masuk ke rumah sakit. Oh, sudah sering juga? Baru, ini yang hari ini jadinya 7 kali masuk ke rumah sakit. 7 kali. Usai disolatkan, jenazah Fahru Rozi kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak, terutama anak korban perundungan di Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan. Pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak pelaku perundungan. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak yang terlibat dalam kasus perundungan di Binuskul Serpong, tak terkecuali pelaku perundungan. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPA, Ciput Purwiyanti, dalam sistem perlindungan anak pada standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak, di kasus perundungan ABH ada 3 kategori anak dan masing-masing anak berhak didampingi dan diberikan perlindungan. Pemerintah juga sesalkan keputusan pihak sekolah terkait drop out para pelaku. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Kementerian PPA juga meminta kepada masyarakat untuk tidak merundung pelaku di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA, kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan. Aksi perundungan tersebut akibatnya keluarga pun melaporkan TK Binus Serpong ke pihak berwajib karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang pria Parubaya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK Binus Serpong, Tangerang, Banten. Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma. Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Keluarga korban pun menyayangkan pihak sekolah yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Ayo kita, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia memang bukan ditempelin, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga apa ya outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membeludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya ratusan warga berdesakan mengantri di operasi pasar beras medium di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela antri berjam-jam demi beras murah, meski sebagian warga kecewa harus pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Antrinya kita dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapat makan gratis yang dibagikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu ratusan makanan gratis juga dibagikan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum isi beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawanah, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawanah, juga santunan, yatim piatu, dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.